Baik lagi dengan gue Jen and welcome to What's on Film. Godam versus Gatot-Kaca Power Level. Indonesia punya dua superhero universe yang memang ambisius so far, yaitu Jagat Cinema Bumi Langit dan Satria Dewa Universe. Kita bakal ngebahas power level dari kedua superhero yang masing-masing ini memiliki archetype kekuatan 11-12, yaitu Awang Godam yang nanti akan diperankan oleh Chico Jericho versus Yuda Gatot-Kaca yang nanti akan diperankan oleh Rizky Nazar. Kita akan compare dari looks, sumber kekuatan, dan tentunya pasti kelemahannya. Jadi tak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas guys. Baik Godam maupun Satria Dewa Gatot-Kaca memiliki tipe kostum yang sebenarnya cukup similar. Godam dari referensi originnya juga punya referensi ke pewayangan Gatot-Kaca dengan inisial yang sama-sama ada di dada dengan corak kuning dan berarmor warna hitam. Godam tidak menutupi identitasnya karena dia bukan Awang. Tapi Yuda Satria Dewa karena dia adalah titisan, jadi dia harus merahasiakan identitasnya dengan topeng yang memang merepresentasikan wajah Gatot-Kaca dengan corak kumisnya. Armor Godam itu terlihat sangat modern, seperti Thor dan Superman dengan jubah seperti kesatria dan kontur badan yang lebih terlihat. Berbeda dengan Yuda Satria Dewa, di mana memang kalau misalnya kita lihat dari form 1 kan lebih grounded, dia pakai jaket kulit yang ada tudungnya dan memakai topeng. Namun dari tease foto, konsep artnya nanti, kita bisa melihat nih final formnya Gatot-Kaca dengan armornya yang menyerupai baju zirah looks. Kemudian sumber kekuatan. Ini keduanya based on benda atau kekuatan pusaka yang memang mengenhance penggunanya ke level spiritual. Awang dengan cincin Godam dari Bapak Kebenaran dan Yuda dengan titisan ajian kekuatan Braja Musti dan benda pusaka Gatot-Kaca yang nanti melengkapi final formnya. Yang dimana dalam promotional trailernya nih kita bisa ngeliat bahwa si Braja Musti ini mungkin belum dikuasai sepenuhnya dan hanya bisa di satu organ tubuh saja yang dikehendaki. Kita bisa ngeliat kan di tease bahwa si Braja Musti itu kayak difokuskan ke tangan buat serangan ke musuhnya. Walaupun dari teasernya kita belum lihat nih Yuda yang bisa terbang, namun kalau misal kita lihat dari bocoran foto, konsep art, kita bisa ngeliat tuh armor Gatot-Kaca seperti menggunakan jubah atau kutang yang mungkin itu adalah kutang Antakusuma, benda pusaka yang membuat Gatot-Kaca itu bisa terbang secepat kilat. Dan dari final formnya itu sangat signifikan kan, terlihat di topengnya yang sepertinya itu benda pusaka selanjutnya yaitu Caping Basundana yang dimana itu bisa membuat Yuda itu kebal api dan air. Ini bisa buat lawan Aquanus juga nih. Jadi overall Yuda Satria Dewa Gatot-Kaca ini bisa terbang, kecepatan petir, jago silat, dan punya ajian Braja Musti. Walaupun tidak seluruh tubuhnya, tapi dia juga anti air dan api. Sekarang Awang Godam. By the way, relationship Awang dan Godam itu seperti Shazam guys. Jadi makanya Godam tuh nggak perlu menyembunyikan identitasnya karena dia bukan Awang. Dari pustaka cincin Godamnya, Awang itu bisa memiliki kekuatan kecepatan supersonik, kecepatan super suara. Terus tubuhnya itu kebal dari senjata api apapun. Godam dia itu memiliki kekuatan super strength dan letak kekebalannya pun juga didukung sama baju zirah dan jubahnya juga. FYI nih, tahun 2006 dalam Godam Reborn, Godam itu hadir dengan tanpa jubah. Namun dalam Godam putih hitam, dia kembali mengenakan jubahnya lagi. Jadi overall, untuk kekuatan Godam, dia itu memiliki super strength, kecepatan suara, kebal peluru, namun apakah kemampuan silat Awang yang kecil seperti ada di film Gundala itu menular ke Godam? Kita lihat saja nanti di versi transformasinya. Yang terakhir dan paling penting ini adalah di kelemahannya. Karena keduanya itu menggunakan benda atau ajian pusaka, Awang dan Yuda itu sebenarnya kekuatannya itu bersifat hadiah. Tanpa itu, mereka hanya manusia biasa. Kelemahan Godam itu menurut gue sangat-sangat krusial. Walaupun sekuat apapun Godam, tapi kalau misalnya lawannya entah gimana bisa membuat Awang itu membocorkan identitasnya, maka lenyaplah semua kekuatan Godam karena itu melanggar sumpah pengguna cincinnya. Kalau misalnya Satria Dewa Gatot-Kaca, tentu ada di benda pusakanya. Karena itu adalah pemberian dari dewa, jadi ada vice versanya. Benda pusaka itu kalau make ada syarat penggunaannya. Kalau misalnya lawannya somehow bisa membuat Yuda menyalahgunakan itu, benda pusakanya akan disita lagi oleh para dewa. Ini seperti hal yang terjadi dengan Aswatama ketika dia menggunakan senjata panah nuklir yang bernama Brahmastianya itu. Kemudian kelemahan ultimate Satria Dewa Gatot-Kaca mungkin terletak di senjata pusaka yang memang bisa melukai Gatot-Kaca beneran dan membunuhnya, yaitu belati yang bernama Kunta. Konon senjata pusaka itu diturunkan untuk memotong tali ari-arinya Gatot-Kaca yang asli ketika dia lahir. Dan siapapun yang bisa memegang Kunta, pasti dia bisa melukai Yuda. Ya logikanya senjata itu aja gunanya untuk melukai Gatot-Kaca yang beneran gitu ibarat. Masalahnya nih guys, yang megang Kunta itu adalah Karna. Seorang Kurawa yang memang Kunta itu harusnya diberikan ke Arjuna sebagai Pandawa 5. Tapi itu cerita lain. Gimana guys, kalau misalnya Yuda sama Awang sparring nih, siapa yang lebih upper hand? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalkan kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com. Karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja cek ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.